Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Hidayatullah. Saya berNIM 415200101172. Di sini saya memiliki tugas besar pertama di mata kuliah Natural Language Processing, dan saya akan memberikan Q&A dan jawabannya sekalian di sini sesuai dengan pertanyaan dan jawabannya. Oke, di eh Di soal pertama di bagian A, pertanyaannya ialah satu, apa yang dimaksud dengan NLP? Dan di sini jawabannya, NLP dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa. Dalam proses komputasi, bahasa harus dipresentasikan sebagai rangkaian simbol yang memenuhi aturan tertentu secara sederhana. NLP adalah mencoba untuk membuat komputer dapat mengerti perintah-perintah yang tulis dalam standar bahasa manusia. Soal kedua, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Jawabannya, tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP ialah yang pertama, disambiguasi makna kata atau word sense disambiguation. Banyak kata memiliki lebih dari satu makna, baik dalam bentuk homonim atau makna berbeda dan tidak terkait. Contohnya bisa dalam makna dapat dan racun, maupun polisemi atau makna berbeda namun terkait, mis, ragu dalam makna bimbang dan sanksi. Pembedaan makna hanya dapat dilakukan dengan melihat konteks penggunaan. Dua, ambiguitas siktatis atau sintaktik ambiguity. Suatu bahasa memiliki berbagai kemungkinan struktur kalimat. Ketiga, masukan yang tak sempurna atau tak teratur atau imperfect or irregular input. Akses dalam bahasa lisan serta kesalahan ejaan dan gramatikal dalam bahasa tulis menyulitkan pemrosesan bahasa alami. Pertuturan atau speech art. Struktur kalimat saja kadang tidak dapat dengan tepat menggambarkan maksud pengatur atau penulis. Kadang gaya bahasa dan konteks menentukan maksud yang diinginkan. Ketiga, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Yang pertama itu aplikasi terjemahan bahasa seperti Google Translate menggunakan NLP untuk menerjemahkan bukan lagi kata per kata, tapi sesuai konteks dan grammar bahasa. Pengenalan bicara, pengubahan bahasa lisan menjadi masukan yang dikenal oleh mesin, dan lain sebagainya. Soal keempat, pertanyaan keempat, apa penggunaan library NLTK dan sastrawi? Jawabannya, kegunaannya ialah untuk Natural Language Toolkit atau NLTK atau disebut adalah library Python untuk bekerja dengan pemodelan teks. NLTK menyediakan alat yang baik mempersiapkan teks sebelum digunakan pada machine learning atau algoritma deep learning. Python Sastrawi adalah pengembangan dari proyek PHP Sastrawi. Python Sastrawi merupakan library sederhana yang dapat mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk sederhananya atau dasar. Soal kelima, apa tujuan scaffolding? Tujuannya, scaffolding merupakan proses dalam text processing yang dilakukan untuk menyeragamkan karakter pada data. Garis besarnya, proses mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. Soal keenam, apa definisi dari tokenizing? Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potong-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Dan seperti itu, soal nomor 7, jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word sendiri merupakan kata umum dalam sebuah teks yang sebetulnya tidak memiliki makna seperti yang, dan, di, dari, dan lain-lain. Yang ke-8, apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Dan coba jelaskan. Nah, untuk melakukan stemming bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan library Python Sastrawi. Library Sastrawi menerapkan algoritma Nazif dan Andreani dalam melakukan stemming bahasa Indonesia.
Proses steaming antara satu bahasa dengan bahasa yang lain tentu berbeda. Contohnya pada teks berbahasa Inggris, proses yang diperlukan hanya proses menghilangkan sufiks. Sedangkan pada teks berbahasa Indonesia, semua kata imbuhan, baik itu sufiks dan prefiks juga dihilangkan. Apa tujuan dari word embeddings? Tujuannya, word embedding adalah proses konversi kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor. 10. Sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word to fact. Arsitektur neural network yang digunakan pada word to fact adalah neural network dengan sebuah hidden layer yang disebut dengan project layer. Yang 11, pertanyaannya apa definisi dari bag of word? Bag of word adalah jumlah frekuensi kata dalam sebuah dokumen yang terdiri dari turn frequency atau TF, turn frequency, inverse dokumen frekuensi atau TF, IDF hingga n-grams. 12. Jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Fast text adalah word embedding yang merupakan pengembang dari word to fact. Metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subword. 13. Apa yang dimaksud dengan n-gram? N-gram merupakan model yang digunakan untuk memprediksi kata berikut yang mungkin dari kata n1 sebelumnya. 14. Jelaskan contoh penerapan n-game. Contoh penerapannya yaitu pada kalimat kemarin aku beli sepeda baru, keren. Jika n sama dengan 2 maka dikenal dengan bigram. Nah, itu bisa dilihat contoh-contohnya. 15. Jelaskan definisi dari smoothing. Smoothing adalah proses meretakan distribusi probabilitas yang diimplementasikan oleh suatu model bahasa sehingga semuanya urutan yang kata masuk akal dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan. 16. Jelaskan mengenai Laplace smoothing. Laplace smoothing merupakan teknik smoothing paling sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai 1 ke setiap frekuensi kehadiran B-gram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas. 17. Apa yang dimaksud dengan back off? Apa yang dimaksud dengan back off? Interpolasi. Back off dia merupakan 3 gram jika fakta tersedia. Jika tidak menggunakan B-gram, jika tidak ada fakta juga memanfaatkan unigram. 18. Jelaskan mengenai Kearney smoothing memiliki kinerja yang baik. Karena Kearney memanfaatkan discounting absolut dengan cara yang lebih canggih untuk menangani distribusi unigram ORD lebih rendah. Apa latar belakang munculnya metode stupid back off? Yaitu yang melatar belakang gila karena algoritma ini merupakan algoritma yang jauh lebih sederhana seperti itu. Nah, terakhir, untuk pertanyaan terakhir, apa dasar pemikiran dari metode Gold-Turing smoothing? Yaitu pemikiran dasar dari Gold-Turing smoothing ialah memanfaatkan count atau frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah terlihat. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Sekian dan sampai jumpa kembali.